Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Sebelumnya Ustazah akan putarkan video. Nah, anak solih-solihah, perhatikan baik-baik ya. Simak penjelasan yang ada pada video ini dengan seksama. Perhatikan juga isi yang ada dalam video tersebut. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan.
Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana solih-solihah videonya? Apakah kalian bisa memahami isi dari video tersebut? Nah, nanti Ustazah akan menjelaskan apa isi dari video itu ya. Sebelumnya, Ustazah mau bertanya, apakah kalian tahu apa dakwah itu? Nah, dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, beliau berdakwah di kota Mekah bersama sahabatnya. Tetapi di kota Mekah banyak sekali rintangan yang beliau hadapi bersama para sahabatnya. Maka dari itu, karena banyak sekali rintangan yang beliau hadapi, maka Rasulullah dan para sahabatnya mempunyai strategi dalam berdakwah. Nah, ada 2 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Yang pertama, menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sir, dan yang kedua adalah menggunakan dakwah secara terang-terangan atau disebut juga dengan jahar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah strategi yang pertama ya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di kota Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah hanya kepada orang-orang terdekat Nabi, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Dakwah ini dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya selama 3 tahun di kota Mekah, dan akhirnya ada beberapa orang yang mau masuk agama Islam, terutama dari keluarga Nabi dan para sahabatnya. Dan orang yang pertama kali masuk Islam yaitu dari istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah. Kemudian disusul oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, sebutan bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini, mereka diberi dengan sebutan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Demikian untuk penjelasan materi hari ini dari Ustazah. Nah, untuk poin selanjutnya akan Ustazah lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ustazah harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.